Memang bukan hal yang mudah ya menyatukan semua persepsi dan pendapat dan keinginan dari seluruh anggota G20 bahkan secara global ya. Tapi paling tidak posisi kita sebagai ketua G20 atau presidensi G20 ini adalah menjadi peranan yang sangat penting. Bagaimana saya kira kita bisa mengabsorb semua kepentingan-kepentingan negara dan kita bisa menjadi jalan tengahnya, termasuk juga terkait dengan proses transisi energi yang dilakukan oleh Indonesia, bahwa transisi energi yang dilakukan oleh Indonesia ini tidak bisa dilakukan sendiri tanpa ada bantuan dari negara lain. Iya, karena untuk menuju ke transisi energi ini kan dibutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak mungkin itu dibiayai oleh dana APBN kita sendiri. Karena jika demikian maka akan mengganggu terhadap proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu komitmen daripada negara-negara G20 terutama negara-negara maju dalam memberikan bantuan saya kira kepada Indonesia untuk menuju transisi energi di net zero 2060 adalah suatu keharusan dan jangan sampai juga nanti justru kita akan mendapatkan tekanan yang cukup signifikan, terus kita menuju net zero emission dipercepat, tetapi tanpa ada komitmen dan bantuan dari negara lain, maka saya kira ini menjadi tidak fair dan tidak adil. Masing-masing negara mempunyai target sendiri, mulai dari 2050 sampai dengan 2060 sudah mempunyai target untuk menuju net zero masing-masing. Sehingga bagaimana implementasinya dan juga nanti kesepakatan yang dibangun di dalam KTT G20 ini, sehingga menghasilkan hal-hal yang memang saya kira tidak hanya menjadi wacana, tetapi memang sudah konkret dan bisa dilakukan segera secepatnya. Karena waktu berjalan terus. Jangan sampai nanti KTT G20 ini hanya menjadi seremonial belaka seperti KTT yang sebelumnya, di mana tidak menghasilkan sesuatu yang cukup signifikan. Oleh karena itu saya benar-benar mendorong agar ini tidak lagi menjadi wacana, tetapi harus segera dieksekusi dan memberikan bukti-bukti nyata bagaimana kita menuju transisi energi ini bisa berjalan secara optimal. Indonesia saya kira tidak bisa mengandalkan kemampuan sendiri. Kalaupun bisa, maka kita pasti akan mengalami kemoloran dari yang ditargetkan 2060 saya kira tidak akan bisa selesai. Kita ambil contoh untuk kita mempensiunkan pembangkit secara diri saja. Saat ini yang sudah 3 pembangkit yang diwacanakan, yang dibutuhkan dana hampir 1,4 miliar atau 1,8 miliar dolar. Ini kan dana yang cukup signifikan. Tidak mungkin lah kalau kita sendiri yang membiayai untuk melakukan early retirement terhadap PLTU-PLTU yang ada. Jadi saya kira ya Pak Presiden, Pak Jokowi bersama dengan tim, ya saya kira ini adalah menjadi tugas yang sangat berat bagaimana bisa mengakomodir semua dan pastinya jangan lupa kepentingan kita pun harus diutamakan. Karena kita lagi-lagi saya katakan Indonesia adalah negara yang sangat strategis dalam memastikan bahwa transisi energi ini bisa berjalan dengan baik karena kita mempunyai segalanya lah, Mbak Sinta. Baik, Pak Mamit dengan adanya wacana atau komitmen transisi energi ya Pak di KTT G20 ini. Tapi jika kita melihat begitu Pak, sebetulnya bagaimana nanti ke depannya nasib dan juga masa depan dari industri batubara khususnya Pak Mamit? Ya, saya kira tidak perlu khawatir lah untuk industri batubara. Kita saat ini juga pemerintah kan terus memprogramkan hilirisasi terhadap batubara, sehingga batubara tidak hanya diproduksi saat ini seperti dikeruk, dijual, tetapi bagaimana kita melakukan optimalisasi terhadap produk batubara dalam negeri. Mas kita masih punya cadangan batubara yang sangat besar sekali dan bahkan bisa sampai 100 tahun lagi usia cadangan kita. Nah, tinggal bagaimana kita bisa melakukan optimalisasi terhadap produk batubara tersebut sehingga menjadi lebih clean ya, tidak bicara lebih green ya, tapi menjadi lebih clean dengan melakukan program-program diversifikasi seperti dengan DME, terus juga dengan CBM, ataupun dengan juga yang saat ini dengan etanol gitu kan ya, berbagai macam upaya yang untuk membuat batu bara ini menjadi lebih baik dan lebih green sehingga sehingga potensi cadangan batu bara kita bisa dioptimalisasikan. Satu lagi mungkin saya kira yang luput dalam pembahasan G20 ini adalah dari kemarin saya melihat dalam acara di B20 pun tidak ada yang berbicara mengenai energi fosil, bagaimana masa depan energi fosil ini ke depannya. Karena sampai saat ini justru energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas ini yang mempengaruhi perekonomian global. Tidak ada pembicaraan secara detail terkait dengan isu-isu terkait perkembangan energi fosil ke depannya. Saya kira ini mungkin menjadi catatan saya bahwa resesi ini sudah di depan mata kalau 2023. Penyebab resesi utama adalah karena memang mahalnya harga komoditas termasuk harga komoditas energi. Tadi sudah disampaikan upaya-upaya untuk melakukan damai dengan antara Rusia dengan Ukraina, tetapi tidak berjalan dengan baik karena memang masih banyak hal-hal. Nah, saya kira ini juga menjadi fokus Mbak Sintia dalam pembahasan KTT G20 ini yang masih berjalan. Harapan saya bahwa kita tidak hanya melulu berbicara tentang transisi energi, tetapi bagaimana kita juga berbicara secara detail terkait dengan penyelamatan ekonomi global akibat adanya konflik Rusia dengan Ukraina.
Baik, Pak Mamit, tapi ini kan untuk tadi disampaikan bahwa untuk transisi energi ini memang membutuhkan biaya besar ya Pak. Tapi diketahui juga bahwa Jepang dan Amerika Serikat ini sudah berinvestasi di Indonesia untuk transisi energi. Menurut Anda bagaimana pengelolaan yang baik untuk bantuan tersebut? Ya, saya kira apa yang disampaikan dengan adanya, BUMN kita SMI yang akan melakukan pengelolaan terhadap dana bantuan dan juga investasi di sektor, energi terbarukan adalah sudah tepat, karena biar bagaimanapun SMI kan berada di bawah, Kementerian Keuangan, dan ini saya kira sudah dan dia bisa melakukan pengumpulan dana, bantuan donor dan lain-lainnya untuk pengembangan energi hijau di Indonesia. Dan saya sangat mendukung sekali ke depan, tidak hanya, negara-negara Amerika dan Jepang, tetapi negara-negara lain seperti dari Norwegia pun sudah masuk, bahkan negara-negara yang memang, mempunyai concern terhadap, energi terbarukan ini untuk melakukan investasi di Indonesia. Satu lagi saya kira Mbak Cynthia, salah satu upaya untuk memastikan adanya investasi yang berjalan dengan baik dan juga adanya kepastian hukum, saya mendorong agar, undang-undang energi baru dan terbarukan ini segera diterbitkan oleh pemerintah dan DPR. Karena ini menjadi salah satu kunci bagi investasi di sektor EBT, sehingga investor bisa mengalami kepercayaan dan mereka khawatir dan tidak perlu khawatir dari sisi, legalitas, dari sisi kekuatan hukum, karena memang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan yang saat ini masih dalam proses di DPR. Ini saya kira sangat penting sekali dan kita bisa meyakinkan investasi, untuk EBT ini untuk masuk ke Indonesia, dan mudah-mudahan target 2060 net zero emission ini bisa, terus, berjalan, terus juga target kita untuk sesuai dengan NDC mengurangi emisi gas rumah kaca 29% pada 2030 tetap berjalan. Dengan adanya kemudahan-kemudahan berinvestasi yang diberikan oleh negara kepada negara-negara, kepada investor-investor, sehingga potensi sumber daya alam EBT kita yang sangat luar biasa ini bisa dikembangkan dan bisa dioptimalisasikan, Mbak Sinta.